Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rani Hartati Angelika Simanjunta. I am a student at Medan State University, Faculty of Language and Art, Indonesian Language and Literature Education Study Program. I will explain about ThinkFast, TaskMath, communication techniques. Have a good time watching. Jadi, video tersebut menjelaskan teknik-teknik yang dapat kita lakukan agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Pada umumnya, berkomunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, berkomunikasi secara terencana. Yang kedua, berkomunikasi secara spontan. Pada video tersebut, khusus menjelaskan hanya berkomunikasi secara spontan. Pada kenyataannya, banyak orang mengalami komunikasi secara spontan daripada komunikasi secara terencana. Misalnya, di dalam sebuah acara kita dimintai untuk menjawab pertanyaan dari MC, atau kita dimintai untuk mencari gagasan atau topik pada suatu pembahasan. Itu tanpa suatu persiapan atau tanpa aba-aba sedikit pun. Kita diminta langsung untuk menjawab pertanyaannya. Jadi berbicara spontan ini sangat-sangat sering dialami oleh setiap orang. Ketika kita mengalami situasi spontan atau berkomunikasi secara spontan tersebut, kita akan merasa gugup dan cemas. Kita selalu berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan dari MC tersebut. Menurut survei pada video tersebut, 85% dikatakan berbicara di depan umum akan menimbulkan kecemasan, namun 15% diantaranya dianggap bohong. Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan atau gugup. Yang pertama, mengatasi kecemasan. Kecemasan adalah hal yang mendasar yang kita alami ketika kita berbicara di depan umum. Kecemasan membuat pikiran kita terhalang sehingga kita kesulitan untuk mengucapkan hal-hal yang ada di pikiran kita. Kecemasan datangnya dari diri kita sendiri. Dan ketika kita cemas, kita akan berpikir dalam hati, bagaimana ini? Aku gugup. Apa kata mereka jika perkataanku salah? Kita sendiri yang membuat kita gugup, semakin gugup dengan berpikiran seperti itu. Nah, cara untuk mengatasi kegugupan tersebut dapat kita lakukan dengan menyapa kecemasan tersebut. Kita harus menyapa kecemasan tersebut dengan berkata, ini hanya cemas, ini hanya gugup sementara. Aku bisa mengatur ini semua. Kita hanya perlu berkata, ini hanya gugup sementara. Aku bisa. Kecemasan itu sebenarnya merupakan energi. Mengapa? Karena dengan adanya kecemasan, maka kita beranggapan bahwa hal yang kita lakukan itu penting. Kecemasan dapat berupa energi jika dapat dikelola dengan baik. Jadi, kecemasan dapat berupa dengan energi jika dikelola dengan positif. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama, mengetahui kapan kecemasan itu datang. Kebanyakan orang kecemasan datang pada saat sebelum berbicara dan di awal pembicaraan. Kecemasan tersebut dapat berupa sakit perut, tangan gemetaran, panas dingin, dan lain-lain. Penelitian mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mengakui bahwa kita cemas. Contohnya, aku gugup. Nah, hal tersebut kita telah mengakui bahwa kita cemas, dan cemas adalah sesuatu yang normal. Dengan pengakuan tersebut, kita dapat mengontrol diri kita sehingga kita dapat berbicara dengan baik lagi. Yang kedua adalah mengatur kecemasan dengan mengatur pola pikir. Kita selalu berpikir pada saat berbicara di depan umum, pembicaraan kita itu harus benar dan tidak ada salah. Padahal dalam berbicara tidak ada yang benar atau salah. Tidak seperti pertunjukan pada saat menari dan bernyanyi. Pada saat berbicara di depan umum,
Yang diperlukan adalah teknik berbicara dengan baik dan efektif. Yang ketiga, mengatasi kecemasan, yaitu berorientasi pada waktu. Kita harus hanya berpikir pada waktu ini saja, waktu yang sedang terjadi saja. Kita tidak perlu memikirkan waktu yang akan datang, sehingga kecemasan tersebut dapat berkurang. Setelah kita membahas mengenai teknik pertama dalam berkomunikasi dengan spontan, yaitu mengatasi kecemasan, kita selanjutnya akan ke teknik yang kedua, yaitu aturan dasar. Setelah kita dapat mengatasi kecemasan tersebut, ada beberapa aturan dasar yang dapat kita lakukan untuk berbicara spontan. Sebenarnya, yang menghalangi kita berbicara spontan di depan umum adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita selalu ingin tampil benar dan sempurna, ingin menjawab dengan tepat dan sangat sempurna, sehingga kita dapat mengeluarkan pemikiran yang ingin kita katakan dengan lebih-lebih lagi, tidak ada ujungnya, sehingga semua perkataan kita tersebut menjadi tidak terstruktur dan tidak ada aturannya lagi. Nah, itu dapat membuat tekanan pada yang akan kita ucapkan lagi, tekanan pada diri kita sendiri, sehingga kita menjadi gugup dan terjadinya kesalahan pengucapan karena ucapan-ucapan kita sudah tidak terstruktur lagi. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengubah cara kita. Kita harus keluar dari zona aman. Kita harus mengubah mindset kita. Kita tidak boleh berpatokan pada satu tujuan saja. Kita harus sering berlatih sehingga kita dapat melakukan sesuatu hal di luar kendali kita. Dan mungkin hal tersebut di awalnya sulit, tetapi ketika kita banyak berlatih, maka hal tersebut akan menjadi terbiasa dan tidak sulit lagi. Yang kedua, lihatlah segala sesuatu sebagai peluang. Kita harus lebih sering mengatakan ya. Namun pada kenyataannya, kita lebih sering mengatakan tidak. Mengatakan ya bukan berarti menyetujui semua pendapat orang lain, tetapi kita harus menganggap semua hal tersebut dapat menjadi peluang. Contohnya ketika kita ditawari sebuah pekerjaan, kita harus mengatakan ya, karena hal tersebut adalah sebuah peluang. Yang ketiga, memperlambat dan mendengarkan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus menggunakan intonasi yang lebih lambat lagi, jangan terlalu cepat, agar si pendengar dapat mendengar dengan fokus dan dapat memaknai apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, ketika kita posisinya sedang mendengar, kita harus fokus mendengarkan orang tersebut. Jangan berpikiran ke yang lain-lain, agar kita tidak memintanya untuk mengulangi perkataannya, sehingga kita juga dapat memaknainya. Yang keempat, struktur. Kita harus memiliki struktur agar audiens dapat tetap fokus mendengarkan kita. Seseorang yang tidak memiliki struktur, maka audiensnya akan kebosanan dan tidak dapat mengerti dengan apa yang ia katakan atau ia dengarkan. Makanya kita harus memiliki struktur dalam berbicara. Struktur terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah, solusi, dan manfaat. Yang kedua, apa, mengapa itu terjadi, dan bagaimana langkah selanjutnya. Struktur sangat dapat membantu kita dalam situasi spontan. Mengapa? Karena ketika kita sudah memiliki struktur, maka ketika kita disuruh berbicara secara spontan, kita sudah memiliki struktur dan tidak kebingungan lagi. Kita dapat mengingat struktur kita sehingga berbicara secara spontan dapat berjalan dengan baik. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan ada dua teknik dalam berbicara secara spontan. Teknik pertama, mengatasi kecemasan. Kecemasan dapat diatasi dengan cara kita harus mengetahui kapan kecemasan itu datang. Yang kedua, kita harus mengatur pola pikir. Yang ketiga, kita harus berorientasi pada waktu. Yang kedua adalah aturan dasar. Aturan dasar dapat terbagi menjadi 4.
Yang pertama, mengubah cara kita berkomunikasi. Yang kedua, melihat semuanya sebagai peluang. Yang ketiga, berbicara dan memperlambat. Yang keempat, berbicara harus mempunyai struktur. Semoga dengan adanya video ini kita dapat mengetahui atau mengatasi cara-cara kita di saat berbicara secara spontan. Sekian dari saya. Thank you for watching.